Ketika bulan Ramadan, kenapa masih ada orang yang berbuat mungkar? Padahal setan kan dibelenggu. Sufidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Maka setelah saya baca, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, setan bukan terikat, tapi melihat iman kita seolah-olah setan terikat. Contoh, apa kata iblis? Kata setan, karena kekuatan imanmu mas bro, maka aku merasa terkunci, terikat. Dia sudah bolak-balik aja, ayo makan, ayo makan, ayo makan, ayo makan. Tidak. Selamat datang di channel Cemilan Edukasi, ngemil ilmu bikin pinter. Bayangkan jika di saat bulan Ramadan kita benar-benar bebas dari godaan setan. Semua orang akan hidup lebih baik dan bijak. Karena ini bulan penuh berkah, kesempatan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati demikian, pada faktanya tetap masih ada orang yang suka marah-marah, berbohong, aniaya, bahkan berbuat dosa. Jadi, benarkah setan dibelenggu di saat bulan Ramadan? Tapi jika setan dibelenggu, kenapa masih ada kejahatan? Di video ini kita akan bahas dalil agama dan juga melihatnya dari sisi sains. Yuk kita bahas. Yang pertama, dalil agama tentang jin dan setan di bulan Ramadan. Hadis sahih yang sering dijadikan rujukan adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor hadis 1899 dan Imam Muslim dengan nomor hadis 1079 yang bersabda, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Kemudian diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dengan nomor hadis 2106 dan hadis Imam Ahmad nomor hadis 8853. Rasul bersabda, ketika malam pertama di bulan Ramadan tiba, setan-setan dan jin yang membangkang dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun yang terbuka. Pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satupun yang tertutup. Sebelum kita ke pembahasan berikutnya, kita kupas dulu tentang iblis dan setan. Seperti yang lazim dijelaskan oleh para ulama bahwa iblis itu dulunya adalah makhluk yang mulia. Dia sangat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penciptaan Nabi Adam alaihi salam, iblis yang sebelumnya bernama Azazil disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Namun sujud di sini dalam artian menghormati atau memberikan penghormatan, bukan sujud dalam arti menyembah sebagaimana kita sujud menyembah Allah dalam sholat. Singkat cerita, muncul rasa arogan, anna khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Akhirnya iblis berontak dan ingkar kepada Allah. Allah pun murka dan mengusirnya. Namun dia meminta permohonan agar diberi tangguhan usia dan meminta kesempatan untuk senantiasa menggoda, menggelincirkan manusia pada perbuatan yang menjauhkan dirinya dari Allah. Dan Allah pun mengabulkannya. Iblis pun untuk melancarkan misinya, ia bersekutu dengan setan. Nah, setan itu kata sifat ya, artinya setan itu bukan mengacu kepada suatu makhluk tertentu. Karena dalam Islam, setan itu terdiri dari golongan jin dan manusia. Lalu bagaimana karakteristik seorang manusia bisa tergolong dalam sifat setan? Ya, kalau jin yang tergolong setan kita sudah pada paham konsepnya. Namun jika pada manusia, diantaranya adalah memiliki sifat jahat seperti pembenci, pendendam, pemarah, serakah, provokator dalam hal-hal negatif, dan sifat-sifat buruk lainnya. Kemudian memiliki sifat pembangkang dan pemberontak, seperti selalu menentang perintah Allah baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, dan selalu memengaruhi orang lain untuk mengikuti langkah dan caranya. Kemudian memiliki sifat licik dan penipu seperti korupsi, pembohong, khianat, ingkar janji, egois, dan sifat-sifat lainnya. Kemudian memiliki sifat tidak belas kasihan seperti menganiaya, membunuh, membuli, ataupun bisa dengan pemimpin yang zalim pada rakyatnya dan sebagainya. Nauzubillah, semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa makna setan dibelenggu dalam tafsir para ulama?
Yang pertama, makna hakiki, dalam artian memang benar-benar dibelenggu. Seperti halnya yang diutarakan oleh Imam Nawawi, setan tidak bisa bebas menggoda manusia seperti pada bulan-bulan biasanya. Kemudian Ibnu Huzaimah, setan dari golongan jin dibelenggu, tetapi tidak berarti manusia sepenuhnya bebas dari godaan. Kemudian kita kaji makna ini secara makna majazi, yakni makna kiasan. Di antaranya Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari yang menjelaskan bahwa yang dibelenggu adalah setan dari golongan jin yang paling berbahaya, sedangkan yang lainnya masih aktif menggoda. Setan masih bisa menggoda melalui hawa nafsu dan kebiasaan buruk manusia. Lalu kenapa manusia masih berbuat dosa jika sesungguhnya setan dibelenggu? Yang pertama, karena manusia juga punya hawa nafsu yang bisa mengarahkannya ke perbuatan buruk. Yang kedua, karena faktor lingkungan dan kebiasaan buruk tetap bisa membuat seseorang tergoda untuk berbuat dosa. Berikutnya, dari perspektif ilmiah, kenapa masih ada kejahatan di bulan Ramadan? Faktor psikologis dan hawa nafsu. Sifat ego dan hawa nafsu yang tidak hilang meskipun setan dibelenggu. Seperti ada yang tetap curang di saat berjualan, menipu pelanggan, atau menaikkan harga barang karena ingin keuntungan yang lebih besar. Apakah ini karena setan? Tentu tidak, ini karena hawa nafsu yang muncul dari manusia itu sendiri. Teori psikologi, yaitu kebiasaan buruk terbentuk dari lingkungan dan pengalaman, bukan hanya dari godaan eksternal atau setan. Seperti kasus orang yang sering bergosip di luar Ramadan, meskipun di bulan Ramadan tetap merasa gatal ingin membicarakan orang lain. Ini karena kebiasaan yang sudah terbentuk semenjak lama. Kemudian kebiasaan dan dosa lama. Contoh, orang yang sudah terbiasa berbohong, mencuri, atau bermaksiat akan tetap melakukannya walau setan tidak menggodanya. Kemudian dari neuroscience, otak manusia menyimpan kebiasaan dalam basal ganglia. Basal ganglia adalah struktur otak yang terdiri dari beberapa kelompok sel-sel saraf yang bisa menimbulkan gerakan refleks atau gerakan di bawah sadar. Jadi seseorang bisa terus melakukan kebiasaan buruk meskipun tidak ada pengaruh dari setan. Orang yang sering berkata kasar meskipun sedang berusaha menahan diri tetap bisa terpancing kalau ada sesuatu yang memicu emosinya. Contohnya kata kasar. Meskipun main nyelonong itu bukan perbuatan baik, tapi jika diutarakan secara tidak baik, maka sama-sama tidak baiknya. Faktor lingkungan dan sosial. Pergaulan media sosial dan tontonan juga bisa memengaruhi seseorang untuk berbuat dosa. Sebagai contoh, seseorang yang aktif di media sosial sering melihat konten-konten yang tidak sesuai dengan nilai agama, kekerasan, kemaksiatan, ujaran kebencian. Lama-kelamaan ia akan menganggap itu sebagai hal-hal yang biasa dan wajar. Maka bila suatu hari ia melakukannya, itu pun dianggap hal yang biasa dan wajar. Dalam psikologi sosial, manusia sering melakukan sesuatu karena pengaruh lingkungan, bukan hanya karena dorongan dalam dirinya sendiri. Misalnya teman-teman kamu mengajak buka puasa bersama tapi malah gibahin orang, pamer iPhone, pamer tas, pacar, dan pamer-pamer lainnya. Apakah itu setan yang menggoda? Tentu tidak, tapi ini karena lingkungan yang kurang baik dan faktor dalam diri. Jadi kasihan juga ya setan selalu jadi kambing hitam. Jin, setan dan pengaruhnya dalam Islam. Quran Surat Al-Hijr ayat 27 menerangkan bahwa jin diciptakan Allah dari api. Quran Surat An-Nahl ayat 4 hingga 6 menerangkan setan bisa berupa jin maupun dari manusia. Quran Surat Al-Jin ayat 11 sampai 15. Jin ada yang baik dan ada yang jahat. Lalu, apakah jin masih bisa menggoda manusia di saat bulan Ramadan?
Setan dari golongan jin mungkin dibelenggu, tapi setan dari golongan manusia masih ada. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang justru menjerumuskan temannya pada hal-hal yang buruk, seperti mengajak bolos puasa atau melakukan dosa lainnya. Manusia bisa tetap menggoda satu sama lain meskipun setan dari golongan jin telah dibelenggu. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah dalil agama menyebutkan bahwa setan dibelenggu saat bulan Ramadan, meskipun masih ada perbedaan tafsir para ulama. Secara ilmiah, manusia masih bisa berbuat dosa karena hawa nafsu, kebiasaan buruk, dan lingkungan sosial. Maka pada kesempatan bulan Ramadan ini adalah waktu terbaik untuk melatih diri agar tidak hanya bebas dari setan, tapi juga dari godaan hawa nafsu yang tumbuh dalam diri kita sendiri. Menurut kamu, apakah setan benar-benar tidak bisa menggoda sama sekali di saat bulan Ramadan, atau justru hawa nafsu yang lebih kuat? Tulis pendapatmu di komentar. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika ada topik yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di topik dan pembahasan berikutnya.